Audio Jungle. Hello everyone! Welcome to PC class. How are you today? I hope you are in a good condition and always healthy. Let me introduce myself. My name is Rutsawani Nugrajati from Physics Education, Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. Before we begin to learn, let's pray together. Pray begin. Finish. Your information absent by video comments below. Enjoy the class. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai materi momentum dan impuls. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang bergerak. Persamaan momentum yaitu P sama dengan M dikali V, dengan M adalah massa dan V merupakan kecepatan. Sedangkan impuls merupakan perubahan dari momentum itu sendiri. Impuls dilambangkan dengan huruf I dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T, dengan F merupakan gaya dan delta T merupakan waktu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang berhubungan dengan gambar ini. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tumbukan. Adapun tujuan pembelajaran materi tumbukan hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian dari tumbukan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis tumbukan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi tumbukan. Dan yang keempat, siswa dapat memahami persamaan matematis dan pemecahan soal yang berhubungan dengan materi tumbukan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi tumbukan secara jauh, di sini saya akan sedikit membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Pada gambar yang tertera di layar ini, diketahui bahwa terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Diketahui massa benda A yaitu MA dan massa benda B yaitu MB. Dan kecepatan benda A yaitu VA dan kecepatan benda B yaitu VB. Benda A dan benda B saling bertumbukan, sehingga menghasilkan kecepatan setelah tumbukan, yaitu yang sering kita kenal sebagai V-aksen. Benda A memiliki kecepatan setelah tumbukan V-aksen A, dan benda B memiliki kecepatan setelah tumbukan V-aksen B. Maka didapatkan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Momentum A ditambah momentum B sama dengan momentum A setelah bertumbukan ditambah momentum B setelah bertumbukan. Maka didapatkan dari rumus tersebut hukum kekekalan momentum, yaitu massa A dikali kecepatan awal A ditambah massa B dikali kecepatan awal B sama dengan massa A dikalikan dengan kecepatan akhir A ditambah massa B dikalikan dengan kecepatan akhir B. Nah, setelah kita mengetahui mengenai hukum kekekalan momentum, kira-kira apakah kalian tahu apa itu tumbukan? Jadi, tumbukan adalah suatu pertemuan antara dua benda yang bermassa yang memiliki momentum. Adapun jenis-jenis tumbukan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna atau yang biasa kita kenal dengan tumbukan elastis. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas mengenai jenis-jenis tumbukan lebih lanjut. Seperti yang sudah dibahas, jenis tumbukan dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi atau yang dilambangkan dengan E. Koefisien restitusi ini merupakan harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Nah, secara matematisnya dapat
ditulis persamaannya sebagai berikut, yaitu E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikurang V2. Dengan E merupakan koefisien restitusi, yaitu E lebih besar daripada 0, E lebih kecil daripada 1. Sehingga tumbukan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna dengan E sama dengan 1, yang kedua tumbukan lenting sebagian dengan 0 lebih kecil daripada E dan lebih kecil daripada 1, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu E sama dengan 0. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tumbukan lenting sempurna, yaitu pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu seperti kita lihat pada gambar, sebelum tumbukan yaitu terdapat massa pertama dan massa kedua dengan kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Setelah tumbukan, maka terjadilah adanya kecepatan setelah bertumbukan atau yang kita kenal sebagai V aksen. Maka dapat dirumuskan bahwa M1 dikali dengan V1 ditambah M2 dikali dengan V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Maka jika V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen, maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen, atau massa pertama ditambah massa kedua dikalikan dengan kecepatan akhir dari setelah tumbukan. Terdapat contoh soal dari tumbukan lenting sempurna, yaitu terdapat sebuah bola tenis dengan massa 400 gram yang dilemparkan pada sebuah tembok dengan kecepatan bola tenis 10 meter per sekon. Jika hal ini dianggap menjadi tumbukan lenting sempurna, maka berapakah kecepatan bola tenis setelah mengalami tumbukan dengan tembok? Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa kecepatan bola tenis yaitu 10 meter per sekon. Dengan beratnya bola tenis tersebut adalah 0,4 kg. Nah, kecepatan dari tembok adalah 0 meter per sekon. Dan kecepatan akhir setelah mengalami tumbukan pada tembok yaitu 0 meter per sekon dengan koefisien restitusinya sama dengan 1. Dari sini yang ditanyakan adalah kecepatan akhir dari bola tenis tersebut. Maka kita dapat menjawab dengan rumus E sama dengan negatif V aksen B dikurang V aksen T dibagi VB dikurang VT. VB dikurang VT sama dengan negatif V aksen B dikurang V aksen T. Maka VB dikurang VT sama dengan V aksen T dikurang V aksen B. Maka 10 dikurang 0 sama dengan 0 dikurang V aksen B. Dari situ kita dapatkan 10 sama dengan negatif V aksen B. Maka V aksen B sama dengan negatif 10 meter per sekon. Kenapa di situ negatif? Tanda negatif menunjukkan gerakan bola berbalik arah. Seperti pada peristiwa di kehidupan sehari-hari, ketika kita melemparkan sebuah bola ke dinding, maka yang akan terjadi adalah bola memantulkan kembali ke arah kita. Yang kedua, terdapat tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini merupakan tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetik sesudah terjadi tumbukan lebih kecil daripada jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini, kedudukan bola mula-mula sebelum dipantulkan sudah cukup tinggi. Kemudian kedudukan bola pada pantulan pertama lebih rendah daripada sebelum dipantulkan. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu massa 1 dikalikan dengan V1 dikurang dengan V1 aksen sama dengan massa kedua dikalikan dengan V2 aksen dikurang dengan V2. Maka koefisien restitusinya
sama dengan negatif V aksen 1 dikurang V aksen 2 dibagi dengan V1 dikurang V2. Nah, hasilnya lebih kecil daripada 1. Terdapat contoh soal mengenai tumbukan lenting sebagian. Bola 1 bermassa 2 kg dan bola 2 bermassa 4 kg. Bergerak searah dan bertumbukan lenting sebagian. Sebelum bertumbukan, bola 1 bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon dan bola 2 bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Tentukan kelajuan bola 1 setelah bertumbukan apabila kelajuan bola 2 setelah bertumbukan adalah 4 meter per sekon. Nah, diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 4 kg, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan 5 meter per sekon, dan V2 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kedua buah benda tersebut bergerak searah, sehingga kecepatannya mempunyai tanda yang sama. Nah, di sini kita memilih tanda positif ya, teman-teman. Nah, yang ditanya adalah V1 aksennya. Nah, maka kita menggunakan rumus M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Lalu masukkan teman-teman angkanya 2 kali 10 tambah 4 kali 5 sama dengan 2 kali V1 aksen ditambah 4 dikali 4. 20 ditambah 20 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 16. 40 dikurangi 16 sama dengan 2 V1 aksen. V1 aksen sama dengan 12 meter per sekon. Maka V1 aksen setelah terjadinya tumbukan adalah 12 meter per sekon. Nah, yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat tanah liat dan bola biliar. Yang tanah liat tersebut memiliki sebuah kecepatan, yaitu setelah bertumbukan, maka tanah liat dan bola biliar tersebut menyatu menjadi satu dan memiliki kecepatan setelah bertumbukan atau V aksen. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan yang terjadi di mana kedua benda yang bertumbukan akan melekat satu sama lain atau menjadi satu gerakannya setelah terjadi tumbukan. Dapat dirumuskan bahwa V aksen 2 sama dengan V aksen 1 sama dengan V aksen, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Nah, terdapat contoh soal mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu benda A dan benda B memiliki massa 5 kg, yaitu massanya sama. Bergerak saling mendekati dengan kelajuan kecepatan A sama dengan 10 meter per sekon dan kecepatan B sama dengan 6 meter per sekon. Jika kedua benda tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kelajuan kedua benda sesudah bertumbukan adalah... Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa massa benda A dan massa benda B sama dengan 5 kg dan kecepatan A sama dengan 10 meter per sekon dan kecepatan B sama dengan 6 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan akhir setelah bertumbukan. Nah, maka kita menggunakan rumus massa A dikali kecepatan A ditambah massa B dikali kecepatan B sama dengan massa A setelah bertumbukan ditambah massa B setelah bertumbukan dikali dengan kecepatan akhir setelah bertumbukan. Didapatkan 5 dikali 10 ditambah 5 dikali 6 sama dengan 5 ditambah 5 dikalikan dengan kecepatan akhir setelah bertumbukan. Maka 5 dikali 10 sama dengan 50. Ditambah 5 dikali 6 sama dengan 30. 50 ditambah 30 sama dengan 80. 80 ini sama dengan 10 dikali dengan kecepatan akhir setelah bertumbukan. Maka kecepatan akhir setelah bertumbukan yaitu 80 dibagi dengan 10.
maka kecepatan akhir setelah bertumbukan yaitu 8 meter per second. Nah, peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi tumbukan ternyata sangatlah banyak ya. Di antaranya peluru yang ditembakkan dari sebuah pistol menancap ke dinding, bola yang dijatuhkan dan terpantulkan oleh lantai, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana penjelasan materi hari ini? Saya harap semua dapat mengerti dengan baik ya, dan dapat kalian pahami dengan sangat baik. Untuk kalian dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah rumus dan pemecahan soal, silakan kerjakan latihan soal yang tertera setelah ini ya. Setelah itu, silakan kalian tulis jawabannya pada kolom komentar. Semangat mengerjakan dan selamat mengerjakan. Nah, terdapat 3 buah latihan soal dan silakan kalian kerjakan ya. Semangat! I think enough for basic class today. Thank you for your kind attention. Hope you can understand this material very good. Forget to make exercise. See you in another basic class later. Bye bye. Audio Jungle.